Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan membongkar. Kita akan lihat untuk mesin dari 3 macam impact range produk dari Molar. Yang pertama adalah CIW 20500, ini udah sering saya bongkar. Kemudian CIW 20750, dan ini yang membuat penasaran saya, CIW 20980. Kira-kira perbedaannya seperti apa untuk model mesinnya, ya, brushless motornya, kemudian modul, lalu hammer, ya, hammer dan anvil. Mengingat untuk CIW 20500 kuat sampai 1080 Nm pada pengujian yang saya lakukan. Kemudian CIW 750 kuat sampai di 1200 Nm, dan yang terakhir yang kemarin kita lakukan pengujian Molar CIW 20980. Untuk di pengujian saya itu kuat sampai dengan 1500 Nm. Itu udah maksimal di pengujian saya karena memang kunci torsi yang saya miliki hanya maksimal di 1500 Nm. Sebelum saya membongkarnya, tentu ini banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saya. Bang, ini saya jadi bingung mau beli impact range Molar ini, terlalu banyak macam-macamnya. Sebenarnya bagaimana sih peruntukan untuk impact range produk Molar itu? Jadi yang pertama, Molar itu sebenarnya punya CIW 20350. Itu ada 2 macam, yang model variable speed model digital maupun yang analog, yang hanya lampu-lampu. Itu mempunyai torsi pada pengujian yang saya lakukan sampai dengan 440 Nm. Untuk torsi 440 Nm, ya, itu saya anggap itu torsi menengah, ya. Nanti saya tampilkan di gambar untuk impact range-nya. Itu torsi menengah, menurut saya ya, itu cocok digunakan untuk sepeda motor. Sepeda motor ke bawah itu cocok menggunakan CIW 20350. Adapun misalnya dalam membuka baut itu lama, mestinya Anda menggunakan kunci shock yang khusus impact, ya. Apa sih sebenarnya kunci shock yang khusus impact itu? Ini saya tunjukkan kunci shock yang khusus impact ini, hanya nih merek Total, ya. Ini dijual satu set seperti ini. Nanti saya akan mereview juga untuk kunci shock ini, kira-kira perbedaannya jika kita bandingkan dengan kunci shock yang CR-V yang model mengkilat, ya. Itu perbedaan waktunya berapa dalam membuka baut. Karena sering saya lihat, Anda sering laporan ke saya lewat video di WA, Bang, kok bukanya lama? Padahal ini alat baru 3 bulan, ya. Misalnya Anda menggunakan produk CLD, produk Nagawa, produk Molar, produk Xenon. Ya, Anda tentu harus menggunakan kunci shock yang model seperti ini. Ditandai dengan warna, ya, warnanya hitam doff. Termasuk untuk pengujian saya di studio yang di belakang itu, ya, yang untuk pengujian torsi, itu pun semua kunci shocknya saya menggunakan produk-produk shock impact. Karena itu sangat berpengaruh pada kecepatan dalam membuka. Malam ini tadi ada pertanyaan, Bang, kalau saya menggunakan kunci shock yang model biasa, yang model mengkilat CR-V, apakah dapat merusak ini alatnya? Oh, tentu enggak. Tentu tidak, ya. Karena itu sebenarnya hanya waktu saja, waktu dalam membuka baut, ya. Tapi memang, ya, untuk impact range produk-produk yang seperti ini tentu kualitas baterainya ya berbeda jika kita bandingkan dengan produk-produk premium, ya. Mungkin ya setelah pemakaian 6 bulan ke sana, ya, 6 bulan sampai 1 tahun, mungkin kemampuan baterainya juga akan menurun. Sehingga akhirnya kemampuan impact range dalam membuka baut juga pastinya akan menurun. Makanya mungkin Anda merasakan sendiri, ya, bahwa misalnya mesin itu baru, produk-produk China seperti ini, mesin baru, itu bisa membuka. Kemudian setelah pemakaian 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, biasanya kemampuannya menurun. Itu dikarenakan 2 hal, biasanya karena baterai, dan memang mungkin gulungannya, ya, gulungan pada brushless motornya juga sudah mulai nggak normal gitu, ya. Ya, namanya produk berharga generik tentu tidak sekuat produk-produk premium. Tapi nggak ada salahnya juga sebenarnya untuk sepeda motor, ya, bengkel-bengkel tuh hampir tiap malam Anda berkomunikasi dengan saya, para pengusaha perbengkelan motor, ya. Bang, kira-kira yang cocok apa, Bang? Kira-kira yang cocok apa, Bang? Rasanya menurut saya Anda mesti punya 2. Satu CIW 350. Itu adalah yang kelas medium, ya, yang kecil, sehingga kita nggak capek. Kemudian Anda mestinya memiliki juga CIW 20500 seperti ini, ya. Ini udah lebih dari cukup. Jadi untuk baut-baut yang memang berkarat, yang susah, Anda bisa gunakan impact range yang high torsi semacam ini. Jadi untuk Molar yang medium tadi, ya, ada dua macam, digital sama yang analog. Kemudian yang high torsi ada 3 macam. Ini bisa masuk ke motor, atau ini juga bisa masuk ke mobil, kedua ini.
CIW 20750, CIW 20500. Ini untuk bengkel-bengkel mobil ya yang masih mau beralih ya, masih belajar mau beralih gitu. Dari misalnya impact yang angin ya, air impact mau beralih ke cordless. Silakan Anda coba untuk dua tipe molar impact wrench ini. Kalau yang kakaknya ini, yang senjata pamungkasnya molar ini, saya pikir ini cocok untuk truk. Ya. Jadi kalau Anda mungkin seorang driver, pengalaman saya guys, dulu saya ngurusin itu, namanya truk ngangkut tanah, ngangkut pasir. Itu setiap perjalanan mungkin 30 kilo, 50 kilo itu harus istirahat. Minggir dulu untuk mendinginkan tromol dan ban. Karena kalau dipaksa itu akan cepat meletus, cepat bocor, gitu kan. Memang kalau untuk truk itu, yang truk-truk yang besar ya, termasuk kayak Paul Diesel, ya tentu masalah ban bocor, ban meledak itu hal yang biasa. Enaknya zaman sekarang tidak ada alat-alat seperti ini. Beda sama saya zaman dulu guys ya. Tuh, pengemudi saya kalau buka itu pakai pipa panjang 1 meter disambung gitu. Karena belum ada alat. Adapun ada masih produk-produk yang harganya gila-gilaan ya, Ingersoll ya, Milwaukee gitu-gitu. Nggak akan mampu. Tapi untuk zaman sekarang udah lebih praktis. Banyak produk-produk brand China yang menjual produknya dengan harga yang murah seperti ini. Jadi ini sangat cocok digunakan untuk mobil-mobil niaga ya, truk, Paul Diesel, 6 ban, 4 ban, sampai mungkin tronton yang 10 ban. Mau bongkar gardan, ya, bongkar roda, bongkar as roda, menggunakan impact wrench molar seperti ini menurut saya lebih cocok. Oke guys, kita akan langsung untuk membongkar ketiga ini, kira-kira perbedaannya ada di mana, dan kita juga akan ukur beratnya untuk masing-masing anvil dan hammernya. Gede banget guys. CIW yang 20500, CIW 20750, CIW 20980. Kita mulai dari lebarnya motor statornya di 20 mili, kemudian untuk yang CIW 20750 di 25 mili. Kakaknya yang paling besar di 3 cm ya, 30 mili. Ini untuk lebar dari metal pada statornya. Sekarang kita akan lihat untuk wiringnya. Kalau wiringnya sih hampir sama ya, kecuali mungkin modulnya pasti berbeda. Ini juga lebih tebal ya, untuk mungkin arus yang lebih besar dibanding adiknya yang 2 ini. Kita akan mulai dari beratnya hammer. Pada CIW 20500, 517 gram. Kemudian CIW 20750. Kalau Anda mempunyai CIW 20750, Anda bongkar bagian cover depannya aja, kemudian tambahkan grease ya di bagian sini. Karena kurang. Kalau yang 20500 cukup grease-nya, kemudian yang besar ini juga cukup. 581 gram ya, jadi selisihnya hampir 70 gram. Ini 510, ini 580. Kemudian ini yang paling besarnya. Kalau ini grease-nya cukup gede banget guys. Kalau kita lihat perbedaan untuk ukuran pernya aja terlihat jelas ya. Kita bisa lihat. Ini yang gambot ini, yang besar nih, CIW 980. Pernya lebih besar, luas penampangnya. Planetary gear-nya juga lebih besar. Tapi modelnya sama. Kita akan ukur beratnya. Hampir 1 kilo guys ya, 932 gram. Jadi berat untuk hammernya 2 kalinya yang CIW 20500. CIW 20500, 20750, 20980. Kemudian untuk anvilnya, untuk anvil 20500 itu standar ya, masih yang ukuran setengah. Di 100 gram. Kemudian yang ini 20750 sama, ini sama, kecuali yang ini guys, pasti beda karena ini dari sisi ukuran juga besar ya, di drive-nya di 3/4. Ada cincinnya juga sebagai penguat ya, karena kalau hanya kuping kiri kanan bisa patah, makanya molar melengkapi dengan seperti sebuah ring. Untuk ketebalan ringnya juga tebal, ini kayak sebagai pegangannya ya, di 2,6 mili ya kan. Mantul ini 980. 220 gram.
Jadi 2 kali lipatnya drive yang setengah. Ini juga tebel guys ya. Kalau kelas medium, untuk yang impact run yang medium, yang di bawahnya yang CIW 350, kelas JLD, kelas Nagawa, yang kecil-kecil ya, bukan yang ini tipis, lebih tipis di sini. Ini tebal. Nah, untuk torsi-torsi yang besar. Kalau kita lihat diameter dalam ya, untuk ukuran dalamnya di 38 mili. Kemudian yang CIW 20750 sama sebenarnya 38 mili ya. Tetapi untuk yang CIW 980, wow. Ini bagian bawah ya. Itu di 44 mili. Jadi antara 20500 dan 20750 yang berbeda hanya di ukuran hammer. Anda bisa lihat untuk model depannya hammernya berbeda. Kemudian beratnya juga ini selisih 100 gram. Untuk yang 750 lebih berat dan memang lebih besar yang ini. Tetapi untuk diameter dari planetary gear itu sama. Anda bisa lihat ya, ini adalah rotor untuk yang tipe paling besar yang 980. Ini diameternya wow. Di 33 mili. Besar banget guys. Kemudian ini yang 750 di 25,7. Kemudian yang 2500 sama nih 25,7. Untuk diameternya sama. Jadi kalau 20500 ke 20750 perbedaannya adalah lebar dari dinamo brushless untuk statornya ya. Ini lebih kecil yang 20500, kemudian yang 20750 lebih besar. Kalau diameter gulungan kawat sih sama. Di 0,9 mili. Ini juga sama 0,9. 0,9 ya. Kemudian gulungan kawat pada CIW 20980. Oh, malahan lebih kecil guys ya, di 0,7. Untuk CIW 20500 itu diameter kawatnya di 0,9, kemudian kakaknya 20750 0,9. Sementara yang paling besar ini justru mempunyai gulungan lilitan kawat pada dinamo brushless itu di 0,6 0,7. Jadi malahan lebih kecil. Memang volume ukuran dari statornya paling lebar ya. Jadi sepertinya ini pada impact run bertorsi besar justru dikecilkan lilitan kawatnya, justru dikecilkan luas penampang kawatnya, diameter kawatnya, supaya menghasilkan lilitan yang lebih banyak. Ya, untuk menghasilkan lilitan yang lebih banyak, dipasangkanlah kawat dengan diameter yang kecil. Jadi kan akhirnya lilitannya tambah banyak guys, ya. Dibandingkan yang adik-adiknya ini. Ini kawatnya lebih besar, tapi jumlah lilitannya lebih sedikit. Ini juga. Oke guys, jadi seperti ini untuk mesin atau perbedaan mesin pada impact run produk Molar ya. Ini sangat beragam, semua tentu disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tentu kalau Anda juga mempunyai yang besar seperti ini, rasanya juga harus mempunyai yang kecil. Supaya untuk membuka baut-baut yang kecil juga Anda tinggal menggunakan yang kecil. Jadi ya menurut saya sih minimal kalau untuk misalnya Anda penghobi, ataupun penghobi itu maksudnya misalnya hobi ngoprek-ngoprek mobil ya, motor semuanya sendiri, rasanya lebih bagus mempunyai dua ya. Impact run yang kecil, yang kalau di Molar itu CIW 20350 dan impact run di atasnya, entah itu 20750 ataupun 20500. Tapi kalau Anda mau bermain di truk, saya pikir hanya impact run ini yang Anda butuhkan ya. Kecuali Anda mau urusan yang mesin yang kecil-kecil supaya pengen lebih ringan, Anda bisa gunakan CIW 500 ataupun CIW 750. Sehingga untuk penggunaan yang besar ini untuk baut-baut yang lebih besar. Kemudian sebelum saya memasangnya, saya akan tambahkan grease ya pada impact run yang tipenya 20750. Karena menurut saya terlalu sedikit ini. Anda bisa tambahkannya cukup di planetary gear-nya saja seperti ini. Saya menggunakan produk Top One. Ini high temperatur sih. Kita bisa tambahkan, ini yang milik 20750 yang tadi saya bilang kurang ya. Kita bisa tambahkan di sini. Segera guys ya, kalau Anda punya CIW 20750, bongkar aja. Tambahkan di sini, di housing dari planetary gear. Untuk yang tipe lainnya ini udah cukup menurut saya. Oke guys, jadi demikian video perbedaan mesin pada Molar impact run yang bertorsi besar. Ada 3 tipe, CIW 20500, CIW 20750, dan CIW 20980.
Semoga bisa mengurangi rasa penasaran Anda terhadap produk-produk molar yang 3 tipe ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.